Oke, baik, Syawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online, perkuliahan jarak jauh, interaksi manusia dan komputer kelas Tugu, seperti itu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke bahasan pertama. Kita singkat-singkat aja untuk kuliah jarak jauh ini ya, langsung to the point saja. Seperti apa sih interaksi manusia dan komputer itu? Ruang lingkup IMK ya. IMK itu interaksi manusia dan komputer ya. Jadi langsung aja interaksi ya. Interaksi merupakan hubungan yang terjadi atau terbentuk antara user dan komputer di dalam bidang teknologi, dalam hal ini ya, melalui unit masukan dan keluaran interface. Interaksi membantu manusia apa yang terjadi antara user dan sistem komputer. Sistem interaksi menerjemahkan antara apa yang diinginkan oleh si user terhadap sistem yang ada. Hubungan antara user dan komputer dijembatani oleh antarmuka pengguna atau user interface. Ini yang sudah pernah dapat mata kuliah user interface, jadi ini kaitannya sangat erat ya, sangat erat. Jadi kalau IMK ini lebih umum ya, lebih umum. Kalau ke user interface-nya itu lebih khusus masuk ke dalam aplikasinya. Seperti itu kurang lebih ya perbedaannya. Lanjut. Di sini ada proses eksekusi instruksi ya, input device. Ini kita saya buat seperti ini ya, supaya lebih mudah untuk dipahami ya. Input device. Kemudian itu contohnya bisa mouse atau keyboard ya, dia masuk ke CPU prosesnya. Di situ ada control unit, ada logical unit ya, kemudian masuk ke memory unit, lanjut masuk ke secondary storage ya, seperti hard disk ya kan, CD, DVD atau floppy disk. Floppy drive ya. Kemudian balik lagi ke memory unit, balik lagi ke CPU, kemudian keluarlah outputnya seperti monitor atau printer. Seperti itu penjelasan mudahnya ya guys ya. Nanti jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, lanjut. Kita masuk ke ruang lingkup IMK ya. Manusia merupakan pengguna yang memakai komputer ya, dalam hal ini user, di mana setiap user memiliki perbedaan karakteristik sesuai dengan kebutuhan kemampuan dalam menggunakan komputer ya. Manusia dipandang sebagai sistem yang memproses informasi yang bisa dijelaskan sebagai berikut. Informasi diterima dan ditanggapi dengan proses masukan keluaran atau IO. IO itu apa? Input output ya. Informasi disimpan di dalam ingatan ya, memori. Dalam hal ini, informasi diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara. Proses pemasukan dan pengeluaran yang terjadi pada manusia merupakan suatu vision ya, atau pandangan, dan alat fisik yang digunakan untuk hal tersebut adalah mata ya. Vision itu pasti larinya ke mata kita. Komputer, perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data dengan perantaraan sebuah program yang mampu memberikan informasi dan hasil dari pengolahan tersebut ya. Jadi komputer ini medianya ya guys ya, medianya. Ini maaf nih kok jadi guys kayak begini ya, jadi kebiasaan soalnya. Perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data dengan perantaraan sebuah program yang mampu memberikan informasi dan hasil dari pengolahan tersebut. Jelas ini menurut saya ya, ini jelas. Oke, pengertian interaksi manusia dan komputer, kita langsung masuk ke pengertiannya. Interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi dua arah antara si pengguna atau user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Interaksi manusia dan komputer merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang desain. Ada ya, sama di desain user interface juga ada ya, seperti ini ya.
desain, evaluasi, implementasi dari sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh manusia beserta studi tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksinya. Ini menurut Sikci tahun 92 halaman 6 ya. Bisa dicari source-nya, bukunya ada ya, di internet juga ada kok. Seperti itu ya. Jelas saya rasa di sini prinsip kerja komputer, prinsip kerja sistem komputer ya. User memberi perintah pada komputer, komputer mencetak, menuliskan tanggapan pada layar tampilan. Simple, sesimpel itu ya, sesimpel itu. Kita ngetik di MS Word, ya, contohnya seperti itu. Kita ngetik B ya keluarnya B, seperti itu. Simple sekali sebenarnya mata kuliah ini, mata kuliah teori yang sangat simple dan mudah untuk dipahami ya. Komputer bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pengguna ya. Sekarang banyak contohnya, ini banyak sekali instruksi apa yang dilakukan. Misalkan kita ingin merekord suara ya, merekord video ya, di situ ada buttonnya. Kita ingin record, kita ingin stop, kita ingin pause, di situ semua tersedia ya kan. Jadi komputer bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pengguna. Nurut komputernya, jadi seperti itu ya saudara-saudara. Lanjut, latar belakang IMK. Mengapa diperlukan konsep IMK ya kan? Sisi kegunaan. Contoh, tombol save atau delete pada menu aplikasi komputer yang perlu ada dibandingkan tombol refresh atau exit, seperti itu ya. Jadi save, delete dengan refresh atau exit itu udah jelas suatu hal yang sangat berbeda fungsinya ya kan. Jadi diperlukan konsep yang baik untuk memahami semua hal ini, seperti itu. Save itu apa? Save ya untuk menyimpan, delete untuk menghapus, refresh untuk menyegarkan, dan exit untuk keluar, seperti itu. Sisi kemudahan, tombol pada video kaset recorder ya, ini VCR ya, video kaset recorder ini lama sekali sudah ya, yang terlalu sederhana sedikit membuat bingung penggunanya ya. Di lain hal, tombol yang terlalu banyak pada radio mobil membuat orang terancam bahaya pada saat mengemudikan mobilnya ya. Jadi itulah mengapa diperlukan konsep IMK ya, supaya tidak terjadi human error maupun computer error, seperti itu. Intinya seperti itu ya. Oke, lanjut. Masih latar belakang kah? Oke. Dari sisi ketepatan, contoh pemilihan struktur menu yang kurang tepat dapat mengurangi kinerja sistem ataupun pengguna. Contohnya single menu seperti ini, linear menu seperti ini. Ini jadi pemilihan strukturnya harus tepat ya, single menu, linear menu atau dan lain sebagainya ya, seperti itu ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti tanyakan aja ya. Oke, sisi penampilan ya, masih di latar belakang IMK. Sisi penampilan, menariknya tampilan suatu sistem dari sisi developer dengan user tidak selalu sama ya. Contohnya seperti ini, di sebelah kiri ini punya developer, yang sebelah kanan ini punyanya user ya. Jadi beda memang tampilan menariknya untuk developer dan user itu memang beda ya. Menarik menurut user tidak tentu menarik untuk developer, seperti itu. Tapi sebagai developer yang baik ya, developer itu harus menempatkan diri juga sebagai user, seperti itu ya. Jadi user kan kiranya ada yang tidak senang atau senang seperti ini tampilannya, developer bisa tahu dan harus membuat sebuah aplikasi atau program yang sesuai dengan keinginan user, seperti itulah developer yang baik ya. Tujuan IMK menghasilkan sistem yang dapat digunakan ya, atau usable, memiliki manfaat atau useful, dan mudah dioperasikan oleh user. Itu tujuan IMK ya, tujuan utamanya ya, seperti itu. Jelas nomor 1 ya. 2, fungsionalitas, fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan ya, supaya sesuai dengan perencanaan ya, seperti itu. Masih lanjut, keamanan, apakah sistem yang kita buat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak ya, mungkin seperti password dan lain sebagainya untuk login ya. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunanya, dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik.
Tujuan kelima untuk memudahkan manusia, ini pasti ya memudahkan ya. Memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang diperlukan oleh si user atau pengguna. Antarmuka pengguna merupakan bagian sistem yang dikendalikan oleh user untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. Pengguna hanya boleh berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka pengguna atau user interface. Lanjut, prinsip sebuah sistem komputer adalah masukan, proses, keluaran, ya, input, proses, dan output, seperti itu. Sebuah sistem antarmuka pengguna memiliki piranti masukan seperti keyboard. Ini contoh piranti masukannya ya, piranti input maksudnya ya. Keyboard, mouse, dan media input lainnya. Piranti keluaran itu seperti monitor, ya kan. Jadi di inputnya keyboard, kita ketik set, keluarnya di monitor. Simple sekali mata kuliah ini ya. Piranti keluaran seperti monitor, printer, masukan dari pengguna seperti garis, gerakan mouse, dan ketikan keyboard. Dan hasil yang dikeluarkan oleh komputer seperti grafis, ya, bunyi, dan tulisan. Ya, kalau bunyi itu misalkan kita play audio ya, seperti AIM atau Winamp seperti itu, ya keluar ya bunyi. Kalau Word yang keluar tulisan. Kalau grafis ya mungkin Photoshop atau CorelDRAW seperti itu. Yang diperhatikan dalam pembuatan user interface, ya ini yang dulu kuliah di UI harusnya ya sedikit banyak paham lah dan ingat ya, belum lama soalnya harusnya ini sih. Dilihat dari kebutuhan user, ya itu harus dilihat dulu, diperhatikan dulu kebutuhannya user apa, mereka mau buat apa, mau buat aplikasi apa, ya kan, kebutuhannya seperti apa, untuk umur berapa, kan seperti itu, temanya apa, itu dilihat dulu kebutuhan user seperti apa gitu ya. Analisa dari sistem analis, ya kan, kreativitas dari pembuat sistem itu juga pasti harus diperhatikan. User interface, interface seperti apa yang diinginkan oleh user, ya kan. Interface harus user friendly ya, yaitu tampilan user friendly itu mudah untuk digunakan ya, user friendly gampangannya seperti itu, mudah, menyenangkan, baik untuk digunakan ya. Tampilan yang bagus dan menarik, mudah dioperasikan, mudah dipelajari, user merasa nyaman dan senang menggunakan software tersebut. Antarmuka yang berkualitas tinggi yang dikagumi oleh orang-orang, beredar luas dan sering ditiru. Ya memang seperti itu, sering ditiru. Jadi banyak sekali memang aplikasi-aplikasi yang sekarang tuh hampir mirip karena memang tuh mudah dan mudah digunakan dan friendly use tadi itu ya. Seperti itu. Jadi memang mudah sekali untuk digunakan, makanya banyak yang beredar. Seperti contoh misalkan CorelDRAW dengan Adobe Illustrator. Nah itu kan mirip tuh ya kan, mirip, tinggal sereknya yang mana ya kan, cocoknya yang mana gitu. Itu sama-sama perusahaan besar memiliki produk yang sama-sama bagus ya kan, seperti itu. Mungkin yang masih belum ada saingannya MS Office ya, Word itu masih belum ada tandingannya mungkin ya, walaupun memang ada cuma mungkin ya kependem ya sama Office seperti itu. Suatu antarmuka interface yang dibuat seharusnya tidak hanya dapat dilihat, disentuh atau didengar, tetapi juga mencakup konsep, kebutuhan user untuk mengetahui sistem komputer dan harus dibuat terintegrasi ke seluruh sistem seperti itu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Interface mampu menampilkan informasi dalam format dan dalam langkah yang disesuaikan dengan penggunanya. Interface harus dapat terintegrasi dengan sistem komputer user, sudah pastilah ya. Kalau nggak terintegrasi gimana caranya bisa terjadi IMK seperti itu ya. Interface harus dapat terintegrasi dengan sistem komputer user. Interface memiliki kualitas tinggi di mana setiap kebutuhan user dapat terpenuhi. Kalau interface kualitas tinggi ini mungkin harus sesuaikan juga dengan pengembangnya ya, atau developernya, skillnya sampai mana seperti itu. Yang penting kualitas intinya sudah tercapai, saya rasa sudah cukup baik saja ya untuk dipublikasikan software tersebut apabila memang interface-nya untuk membuat software seperti itu ya. Lanjut ke bidang studi,
atau ilmu yang berperan yang terlibat dalam interaksi manusia dan komputer. Nih, sudah pasti ya, ini adalah teknik elektronika atau ilmu komputer juga. Dalam hal ini masuk juga ke jurusan kita ya, atau prodi kita nih ya, memberikan kerangka kerja untuk dapat merancang sistem HCI, kalau bahasa Inggrisnya HCI ya, seperti itu, Human Computer Interaction, seperti itu. Psikologi ya, dalam ilmu psikologi ini juga kepake ya, IMK, memahami sifat dan kebiasaan persepsi atau pengolahan kognitif ya, keterampilan motorik si pengguna, kepake juga nih ya. Lanjut ke bidang studi ilmu yang berperan selanjutnya, perancangan grafis dan typografi ya, kalau bahasa Indonesianya tipografi. Sebuah gambar dapat bermakna sama dengan 1000 kata. Gambar dapat digunakan sebagai sarana yang cukup efektif untuk dialog antara manusia dan komputer. Yang mungkin belum tahu tipografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang font atau huruf ya, dimana font dan huruf tersebut itu memiliki arti tersendiri, arti masing-masing. Jadi nggak sembarangan ya, kalau misalkan orang asal make mungkin fontnya Times New Roman atau Arial kayak gitu, asal tulis aja, yang penting jelas kelihatan. Sebenarnya di setiap jenis font itu memiliki makna atau arti tersendiri, seperti itu. Seperti Algerian juga itu ya, ada bukunya itu, ada ya, itu tebal sekali ya bukunya itu, desain pesan judulnya, seperti itu. Cari di Willis tuh, banyak di Jalan Willis. Bidang studi ilmu yang berperan selanjutnya, ergonomik, aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman ya, misal bentuk keyboard, mouse, posisi duduk dan lain-lain ya. Yang nggak tahu ergonomik ya, langsung aja di googling ya. Antropologi untuk memahami cara kerja berkelompok yang masing-masing anggota bekerja sesuai dengan bidangnya. Linguistik, untuk melakukan dialog diperlukan komunikasi yang memadai menggunakan bahasa khusus seperti bahasa grafis, bahasa menu, dan bahasa perintah. Sosiologi pun ya, ini juga terpakai ya, studi tentang pengaruh sistem manusia komputer dalam struktur sosial, misal adanya PHK karena otomasi kantor, seperti itu ya contohnya. Oke, sudah selesai ya untuk pertemuan kali ini presentasinya. Jadi silakan kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di grup kuliah jarak jauh kita ya. Silakan langsung kalau ada pertanyaan, kalau perlu ada yang didiskusikan silakan ditanyakan, atau mungkin ada masukan yang kurang silakan ketik di grup WhatsApp yang sudah disediakan, seperti itu. Sampai sini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.